Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu bab 2, konsep dasar kepemimpinan. Materi pertama dari bab 2 ini yaitu konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan melalui orang lain dengan kepercayaan dan kerjasama. Proses kepemimpinan dapat berlangsung di mana saja dan setiap waktu dengan kehadiran para pemimpin di tengah orang-orang yang dipimpinnya dalam mengarahkan perubahan kualitas hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kepemimpinan ialah kemampuan mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok, dengan sukarela melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur yang ke materi kedua yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Menurut pendapat Patrick Duiguirin 2006, yang pertama yaitu kepemimpinan merujuk pada orang atau individu yang memimpin, memiliki visi dan kemampuan mengarahkan orang lain dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu anggota. Anggota adalah orang-orang atau sekelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak akan berjalan tanpa kehadiran anggota atau pengikut, karena mereka yang akan melaksanakan visi misi serta instruksi dari pemimpin. Yang ketiga, mengharuskan tindakan, yaitu kepemimpinan tidak hanya soal teori dan wacana, tetapi harus menghasilkan tindakan nyata. Yang keempat yaitu kelompok, organisasi atau masyarakat di mana kepemimpinan tersebut terjadi, yaitu merujuk bahwa kepemimpinan selalu terjadi dalam suatu konteks sosial, baik itu dalam organisasi maupun dalam masyarakat umum. Yang terakhir atau yang kelima yaitu perubahan dan masa depan, yaitu kepemimpinan yang selalu berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki visi jangka panjang. Materi yang ketiga yaitu peran kepemimpinan dalam organisasi, yang dibukakan oleh Owen 1995. Yang pertama yaitu peran. Peran yang dimaksud ialah fungsi atau tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Yang kedua, deskripsi pesan, yaitu penjabaran konkret mengenai tugas-tugas atau fungsi yang harus dilakukan pemimpin. Yang ketiga, mengharuskan tindakan, yaitu peran seseorang pemimpin tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Yang keempat yaitu harapan peran, yaitu ekspektasi atau harapan dari anggota organisasi terhadap perilaku dan sikap dari pemimpinnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu persepsi peran, yaitu bagaimana pemimpin itu sendiri memahami atau menilai peran yang ia jalani. Materi yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan membuat keputusan, memberikan hukuman dan imbalan. Kepemimpinan pada berbagai organisasi idealnya memperjuangkan visi untuk mencapai tujuan organisasi, di dalamnya termasuk tujuan individu. Kepemimpinan seseorang memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dan sifat kepemimpinan. Yang pertama adalah keterampilan pemimpin, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama keterampilan teknik, yaitu kemampuan dalam memahami dan menguasai pekerjaan teknis atau bidang tertentu yang relevan. Contohnya ini merupakan kemampuan menggunakan alat maupun program dalam kerja. Yang kedua yaitu keterampilan hubungan manusia, yaitu kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dan membina hubungan dengan baik sesama manusia. Ini sangat penting untuk dilakukan oleh sesama manusia. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan dalam berpikir abstrak, menganalisis sesuatu, serta merancang strategi jangka panjang. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat kepemimpinan.
Yang pertama, kemampuan diri. Kemampuan diri ini yaitu memiliki kepercayaan diri dan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu bertakwa, yaitu menjaga nilai-nilai religius atau spiritual dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga yaitu adil, bersikap objektif dan tidak memihak serta mampu mengambil keputusan yang bijak. Yang keempat yaitu jujur, memiliki integrasi dan dapat dipercayai oleh tim atau peserta. Yang kelima yaitu percaya, memberikan kepercayaan kepada anggota tim serta membangun kepercayaan di antara satu sama lainnya. Yang keenam yaitu menepati janji, yaitu konsisten antara ucapan dan tindakan sehingga menumbuhkan rasa hormat dan kredibilitas. Yang ke-8 yaitu berilmu pengetahuan, yaitu menambahkan wawasan agar tidak tertinggal dalam membuat keputusan. Yang ke-9 yaitu dermawan, orang yang suka berbagi baik dalam bentuk materi, ilmu maupun waktu untuk orang lain. Yang terakhir yaitu sabar, tetap tenang dan tabah dalam menghadapi tantangan atau tekanan dalam kepemimpinan. Itulah materi pada bab 2. Akan dilanjutkan materi selanjutnya pada bab berikutnya. See you. Materi selanjutnya yaitu perilaku dan gaya kepemimpinan, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama perilaku kepemimpinan. Perilaku adalah aktivitas yang dilakukan seseorang dengan didasari oleh tujuan tertentu, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi. Perilaku merupakan aspek psikologis yang muncul sebagai dorongan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Perilaku pimpinan adalah diterima bawahan sejauh secara cepat atau di masa depan memberikan kekuasaan dalam pandangan mereka. Yang materi kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu suatu pola perilaku yang konsisten ditampilkan seseorang dan diketahui oleh pihak lain ketika dia berusaha mempengaruhi kegiatan orang lain. Gaya kepemimpinan menurut Hines dalam tim P 1993 yaitu yang pertama otokratis, yang kedua demokratis, dan ketiga kendali bebas. Itulah materi pada bab 2. Materi selanjutnya akan dibahaskan pada bab berikutnya. Bye bye.